Ustadz-ustadzah yang berbahagia. Hari ini kita akan menggali hikmah di balik Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus dengan hikmah ini ada titipan buat ustadz-ustadzah, buat bunyai dan pak kiai. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan pengajian hikmah Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz-ustadzah TPG se-Kecamatan Krian yang tergabung dalam forum komunikasi Kepala Taman Pendidikan Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Kecamatan Krian, berikut seluruh anggota pengurusnya dan pembina yang kami hormati, segenap kepala Taman Pendidikan Al-Quran se-Kecamatan Krian, ustadz-ustadzah yang berbahagia. Hari ini kita akan menggali hikmah di balik Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus dengan hikmah ini ada titipan buat ustadz-ustadzah, buat bunyai dan pak kiai. Kenapa? Kalau tadi pembawa acara mengawali dengan Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari kepada hambanya. Sekali lagi, yang telah memperjalankan pada hambanya pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini sebetulnya terkandung pesan yang sangat dalam, bagaimana diri kita ini mencintakan diri kita untuk senantiasa rindu mengunjungi dari masjid satu ke masjid yang lain. Sekali lagi, terkandung makna yang cukup dalam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang di situ mengiktikadkan diri kita, menegaskan pada diri kita bagaimana kita merindukan masjid, bagaimana diri kita ini merasa hati kita terpaut dengan masjid. Maka tentu ketika hati kita ini betul-betul terpaut dengan masjid, maka sungguh sab'atun yadillu yauma la dhilla illa dhillalu, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada satu naungan pun yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya betul-betul rindu untuk ke masjid. Dan tentu ada hal yang penting ketika kita ketemu di masjid ini, walaupun pertemuan seperti ini ada di Serambi, maka sempatkan untuk menyucikan diri jika belum punya wudhu. Sempatkanlah untuk mengambil 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Di dalam kitab Darul Mi'raj, baginda Muhammad SAW di Masjidil Haram pada tanggal 27 Rajab, tanggal 27 Rajab 1449 tahun yang lalu. Hitungannya dari mana? Tahun Hijriah 1446. Peristiwa hijrah Nabi adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah 2 tahun atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Kalau 1446 ditambah 3 tahun berapa?
1449. Tapi kalau 2 tahun berapa? 1448 tahun yang lalu. Jadi 1448 tahun yang lalu Rasulullah di malam 27 Rajab, di malam 27 Rajab Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril habis Isya. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dari bawah tenggorokan sampai bawah perut, ini dibelah. Diambil jantungnya, diambil hatinya untuk dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan kemudian diberi beberapa ilmu hikmah, termasuk ilmu gak gampang pedotan, gak gampang nyeklekan, gak gampang purian, gak gampang ngambekan, gak gampang putus asa, tetap gigih. Ada guru Al-Quran yang gampang ngambekan, gampang purian, gampang nyeklekan. Maka Rasulullah setelah itu, sebelum berangkat, Rasulullah diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Lanjutkan perjalanan, ketemu di tempat tanah yang sangat subur yang disebut dengan Thaibah. Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian ketemu di Madinah, Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian ketemu di titik di mana Masyitoh di situ berada, disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian terakhir Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sebelum dinaikkan, Rasulullah sholat dulu di situ 2 rakaat dan sholat bersama malaikat dan ruh para nabi terdahulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat dulu 2 rakaat. Tentu apa yang ada hubungannya dengan ketepegian? Hubungannya dengan ketepegian. Maka tentu tempat mengajarkan Al-Quran, sekali lagi, tempat mengajarkan Al-Quran dulu itu dilaksanakan di langgar masjid dan musola. Ini adalah produk-produk ngaji di langgar, produk-produk ngaji di musola. Fakta menunjukkan di saat kita kecil dulu, yang kecilannya tertib, sergap sholat di masjid, sholat di langgar, sholat di musola, maka saat ini telah menempati tempat-tempat untuk menjaga kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Maka tentu selaras dengan perkembangan, taman pendidikan Al-Quran itu sudah mulai berkembang, sudah mulai berkembang, keluar blog grant. Apa itu blog grant? bantuan sharing program. Kemudian ketika sudah dapat blok grant, akhirnya bikin taman pendidikan Al-Quran yang ada di halamannya masjid, yang ada di sampingnya masjid, yang ada dari masjid agak jauh sedikit. Tapi ada hal yang membuat saya selaku pembina forum komunikasi ini agak sedikit prihatin. Saya juga sebagai ketua tim pendidikan Al-Quran yang dulu kasih kepala seksi pendidikan Al-Quran bidang pendidikan dinia Pondok Pesantren Kanwil, ketika melihat beberapa perkembangan TPQ kekinian ini membuat kita semakin prihatin. Di mana prihatinnya? Prihatinnya itu tidak sedikit guru-guru Al-Quran yang merawat kecintaan dan kerinduan santri kita ke masjid. Apa contohnya kira-kira? Contohnya TPQ yang masuk jam 3 atau habis asar, kira-kira ngajak anak-anak sholat asar dulu nggak ke masjid? Kira-kira diajak ke masjid dulu nggak? TPQ yang masuk jam 2 ketika dengar adzan asar break dulu, kemudian diajak sholat asar enggak?
kalaupun tuh ada 1000 TPQ, setugel tok sing ada. Setugel TPQ, satu aja ndak ada. Setugel TPQ. Padahal, sekali lagi, padahal ketika kita mensinergikan kemampuan baca tulis Al-Quran dilanjutkan dengan kecintaan kerinduan pada masjid, maka ini akan menjadi energi yang amat sangat luar biasa. 1 bulan yang lalu saya monitoring izin operasional lembaga pendidikan Al-Quran di wilayah Pacitan. Saya minta diantar ke 5 TPQ, salah satu TPQ-nya adalah TPQ yang ada di masjid. Dan ada hal yang istimewa, jam berapapun asarnya, maka anak diwajibkan sebelum adzan asar sudah ada di masjid. Anak-anak sudah dikasih jadwal siapa yang azan, siapa yang iqomah, siapa yang nata-nata, siapa yang bersihkan. Dan saya lihat kesadaran anak luar biasa, nggak usah disuruh. Waktu itu ketika saya ada di situ memberikan pembinaan kepada segenap guru TPQ-nya di dalam masjid, begitu azan saya selesaikan, sudah saya biasakan sejak 8 tahun yang lalu. Setiap kali kegiatan saya, kalau kemudian sebagai penanggung jawab kegiatan, tidak pernah kemudian nabrak waktu sholat. Kalau untuk nabrak waktu sholat, misalkan ceramah begini, tiba-tiba azan, saya break dulu. Kalau saya kesempatan untuk ngajar, begitu ada azan, saya break dulu. Kenapa? Kalau pertemuan asar itu kadang-kadang kalau diteruskan kemudian, apalagi sampai jam 5, jam 4, kira-kira kebanyakan ibu-ibu tidak akan sholat di masjid, tapi kemudian sholat di rumah. Kalau sudah di rumah apa? Niatnya sudah bukan usholi fardhu asri, tapi usholi fardhu sarid, usholi fardhu sarid, asar mepet maghrib atau asar ngerangkep maghrib. Ternyata anak-anaknya cukup luar biasa, perkembangan moral, akhlaknya bagus, sehingga orang tuanya, karena ini ada di tengah kota Pacitan, orang tuanya tergerak karena orang tuanya kebanyakan adalah orang tua di tahun 80-an, di mana tahun 80-an hasil penelitian anak-anak lulus SD tahun 80-an itu hanya 15% yang mampu baca tulis Al-Quran dan 85% belum baca, dan orang tuanya sudah jadi wali santri karena orang tuanya merasa belum bisa baca Al-Quran, maka orang tuanya juga minta dibuatkan kelas khusus untuk orang tuanya. Kakeknya juga diminta kelas khusus untuk kakeknya, sehingga ada kelas mak-mak, kelas eyang-eyang, dan kelas kakung-kakung. Setelah selesai baca tulis Al-Quran, maka ditambah dengan apa? Kelas bimbingan haji dan umroh. Akhirnya apa? Dibimbing haji umroh. Akhirnya kemudian, ya saya ini uang nggak punya, yang penting dibimbing dulu. Urusan berangkat haji atau berangkat umroh, urusan yang lain. Begitu sudah tahu tentang haji dan umroh, akhirnya tergerak. Bagaimana caranya Ustadz supaya ya yang paling penting satu, nabung, ada niat. Akhirnya niat, maka TPQ itu kerjasama dengan bank syariah, dibukakan tabungan. Begitu buka tabungan, masya Allah, sing dodolan bakso laris bakso nih, sing dodolan tahu laris dodolan tahu nih, sing peracangan lu laris jawaban peracangan nih. Mari buka tabungan haji dan umroh. Kenapa buka tabungan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang memiliki bekal atau kendaraan yang mengantarkan dirinya untuk ke Baitullah, kemudian dia tidak melakukan, maka Rasulullah tidak akan peduli dia meninggal Yahudi atau Nasrani. Itulah yang kemudian menggerakkan wali santri untuk nabung. Begitu nabung di awal pertengahan tahun 2023, Desember 2023 nutup itu.
padahal bukanya pertama Pak 50.000. Bulan Desember, akhir Desember berangkat 38 wali santri untuk berangkat umroh bareng. Karena ini ada 38 per 10 ada gratis 1, ustadznya berangkat 4 orang gratis. Artinya apa? Itu adalah bagian apa? Bagian dari menciptakan masjid. Maka sungguh jika kemudian kita gali makna Isra Mi'raj ini akan terkandung makna yang sangat dalam. Apa makna yang sangat dalam? Isra itu adalah berjalan di malam hari secara bahasa. Sekali lagi, Isra itu adalah berjalan di malam hari. Orang yang suka berjalan di malam hari disebut dengan Israel. Maka ada salah satu dari 25 nabi yang suka berjalan di malam hari, yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Yakub itu disebut dengan nama lain adalah Israel. Anak cucu dari Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Kalau kemudian anak cucu Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel, itu berarti tidak semua Bani Israel itu jahat. Tidak semua Bani Israel itu nakal. Karena itu kita sebagai umat Islam jangan membabi buta membenci Bani Israel. Kita juga jangan membabi buta membenci Israel. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Anak cucu dari Nabi Yakub adalah Bani Israel. Yang jahat itu adalah Zionis. Salah satu anak turun dari Nabi Yakub yang membawa faham Zionis, inilah yang kemudian yang jahat, yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya, itu Zionis. Lah, di mana letaknya sekarang? Isra. Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Kemudian Mi'raj, Allah menaikkan kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan inti dari ini adalah ngambil dari protokol as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kenapa sekarang? Pertanyaannya adalah kenapa? Dan kenapa dimi'rajkan, diisrokan dulu baru dimi'rajkan? Isra ini paling tidak ada 16 i'tibar. Di dalam Datir Mi'raj ada 18 i'tibar, dan semua i'tibar itu adalah menyangkut perilaku, watak, dan perbuatan orang-orang yang terkini. Apa? Dari 18 itu paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Rasulullah ditunjukkan ada orang bercocok tanam, begitu berlalu yang ditanam langsung berbuah, begitu berlalu yang ditanam langsung berbuah, begitu berlalu yang ditanam langsung berbuah. Dan ini membuat Rasulullah heran, apa maknanya? Maka malaikat Jibril menjawab bahwa ketahuilah itu adalah pahala yang sangat besar yang disediakan Allah buat umatmu bagi mereka yang bersedekah. Karena sedekah itu satu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kama kali habbatin ambatat sab'a sumbulat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji yang ditabur kemudian tumbuh menjadi pohon 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan dengan kehendak Allah. Maka tentu jika kita internalkan dalam kegiatan seperti ini, maka sesungguhnya kebaikan apapun itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi. Ilmu itu juga sedekah, senyum itu sedekah,
perilaku yang baik itu sedekah, dan setiap sedekah itu akan Allah lipat gandakan dengan hitungan Allah, paling tidak minimal 10 kali lipat, minimal 1, 10 sampai 700, bahkan Allah melipat gandakan dengan hitungan Allah. Maka tentu apa yang kita jalankan seperti ini adalah merupakan sedekah. Jika sedekah ini betul-betul kita lakukan dengan ketulusan yang luar biasa, maka nilai sedekah mengajarkan Al-Quran ini akan bergema bukan hanya untuk diri kita saja, tapi akan bergema sampai anak turun kita. Sekedar tahadus bin ni'mah, kakaknya Ustadz Zainal, namanya siapa almarhum itu? Ustadz Khairul Anam, itu adalah ketua FKKTPI tahun 2004. Kemudian tahun 2005 saya masukkan sebagai penyuluh agama non honorer. Di tahun 2005 itu kemudian Pak Anam ini masuk database, sehingga masuk rombongan K2, berkesempatan untuk menjadi pegawai negeri di tahun 2016. SK-nya turun di tahun 2016. Itulah yang kemudian betul-betul Allah memberikan. Tapi ternyata ada satu rahasia, ternyata gaji pegawai negerinya tidak diambil itu, tidak pernah diambil itu, sampai sekarang sama istrinya tidak pernah diambil itu gaji pegawai negerinya, karena punya perusahaan tersendiri, yaitu toko di Pasar Taman. Dan almarhum tahun 2021 ternyata Allah nakdirkan gemanya itu tahun ini putrinya lulus tes CPNS formasi penyuluh agama. Artinya jangan pernah lelah mengajarkan Al-Quran, maka segalanya akan menjadi lillah pada akhirnya. Karena apa? Di antara 5 yang setiap mengantarkan kita, yang setiap menemani kita, salah satunya adalah Al-Quran tetap di dada. Inilah yang disebut dengan Al-Quran syafi'an li ashabi. Jadi nilai sedekah dari apa yang kita lakukan, maka galilah perjuangan mengajarkan Al-Quran di dalam urusan yang lain. Karena saya tahu bahwa rata-rata gajinya guru Al-Quran, gajinya guru TPK ini adalah 1 bulan 30 hari, kadang 31 hari, kadang 28 hari, karena santrinya tidak dipungut bayaran. Tapi yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan cara Allah memberikan segalanya itu juga dengan caranya Allah. Karena dilanjutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah akan memperhitungkannya dari apa yang kita lakukan. Maka tentu kumpul yang seperti ini adalah penting dalam rangka memupuk. Itulah makna dari nilai sedekah. Karena sedekah itu macamnya banyak, karena seluruh kebaikan itu akan bernilai sedekah. Bahkan senyum aja itu sedekah. Dengan satu catatan, le senyum harus ada teman. Le tidak ada temannya, bahaya, dikira obatnya tel. Iktibar berikutnya yang dapat kita ambil apa? Ada sekelompok orang menggunting lidahnya. Jadi lidahnya ditarik seret, digunting, tumbuh lagi, ditarik lagi, gunting, tarik lagi, gunting. Maka ini resiko buat penceramah kayak saya begini.
resiko buat panjenengan yang mengajarkan Al-Quran ini. Kenapa? Jika kemudian kita menyampaikan sesuatu namun kita tidak mempraktekkan dari apa yang kita sampaikan, maka ini sama dengan kita ini nanti akan disebut dengan khutbah yang pandai berceramah namun tidak pandai mempraktekkan apa yang diceramahkan. Risikonya adalah berat, dan pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban ya khutbah seperti ini, pengajar seperti ini. Maka tentu titip ya, dalam rangka menginternalkan nilai Isra Mi'raj, karena Isra itu adalah Allah Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya dari masjid ke masjid. Masjid apa? Masjidil Haram ke Masjidil. Maka tentu jika setiap langkah kaki kita ini senantiasa rindu dengan masjid, dan telinga ini betul-betul peka untuk mendengarkan suara azan, sehingga dengan azan itu betul-betul kita penuhi, karena azan itu bukan hanya sekedar penanda waktu, tapi azan ini adalah panggilan Allah untuk menegakkan sholat. Maka tentu ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam apa? Nyadong tangan juga ridhone Allah, nyadong tangan juga karunianipun Allah, nyadong tangan nunduk rahmatipun Gusti Allah. Dan Rasulullah juga ditunjukkan iktibar, yaitu ada orang yang ada seekor anak sapi yang keluar dari lubang. Begitu keluar dari lubang, ternyata anak sapi ini semakin lama semakin besar. Namun setelah di luar, anak sapi ini ingin kembali ke lubangnya. Muter-muter nggak bisa masuk karena lubang itu kecil, tapi dia sudah besar. Heran Rasulullah, ya Jibril, apa maknanya? Ketahuilah bahwa di akhir zaman nanti banyak orang yang mendepankan janjinya banyak banget, tapi begitu ditagih tidak pernah bisa menepati janjinya. Dan itulah ibarat ucapan ini seperti panah, ketika dilesahkan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Maka tidak ada kata-kata yang paling bagus yang diucapkan oleh seorang ustadz, seorang guru, seorang mubalik, kecuali kata-kata yang bijak. Berdakwah begini adalah mengajak, bukan mengejek. Membimbing, bukan memiting. Sehingga apapun alasannya, apakah hanya sekedar guyon, tapi guyon apapun tidak boleh kemudian dengan suara yang kasar membuli orang lain. Begitu pula ustaz-ustazah ketika mengajar anak, walaupun anak ini dedel banget, sebel banget, maka hindarkan kata-kata hobok. Pernah Ustaz ketika anaknya, santrinya diajar tidak bisa-bisa, langsung gebrak meja. Zaman dulu sih berlaku begitu, geger ini beberapa kali jalan karena guru ngajinya gowo, bukan penjalin, apa itu? Dodeng teko pring lah. Salah nempowok. Kadang-kadang sajadah nih berwok. Dulu nggak ada orang protes. Sekali lagi, hindarkan kata-kata yang negatif. Kenapa? Di buku Quantum Learning, kata-kata positif itu akan memupuk sesuatu yang positif. Kata-kata yang negatif akan memupuk sesuatu yang negatif. Tetap kata-kata yang muncul adalah anak soleh, Ustadz sampai kesel. Tapi sekali lagi, dengan pola pengajaran klasikal itu sebetulnya mengantarkan untuk bersama-sama memahami.
klasikal. Jadi untuk TPG yang selama ini masih individual, coba diuji coba dengan klasikal dan kemudian diberlakukan dengan kenaikan kelas. Tentu saya temukan di Kota Blitar itu ada TPG ini setiap 2 bulan itu ada kenaikan jilid, dan kenaikan jilid itu berlaku pada seluruhnya. Dengan sistem klasikal itu anak yang sregep mendapatkan apresiasi yang sama. 1 tahun paket dasar bagi anak yang sregep selesai. Tapi ada anak yang tidak sregep, tidak selesai, karena ketika tidak sregep itu membuat dia tidak naik kelas, dan itu diinformasikan kepada wali santri. Akhirnya apa? Di TPG ini ada keistimewaan. Kebetulan di wilayah kota itu sudah berlaku 5 hari kerja. Anak sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 nyambung ke TPG itu, habis asar pelajaran mengaji, disambung sholat maghrib, dilanjutkan diniyah, pulang sampai jam 8. Itu keseharian. Tapi saya lihat pencapaian kemampuan baca tulis Al-Qur'annya bagus. Bahkan anak diberlakukan dengan sistem seperti ini, ternyata anaknya juga ketika orang tuanya gampang lungo, sering nggak mau diajak. Karena apa? Takut ketinggalan temannya. Maka tentu ucapan ini adalah ketika sudah kita ucapkan tidak akan pernah kembali. Kalau uang diberikan tidak akan utuh, tapi kalau kata-kata semakin disambung semakin panjang dan seterusnya. Iktibar demi iktibar yang begitu banyak, yang kemudian sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa dan sholat di situ malam hari terang benderang, dan kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Di langit pertama ketemu Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Di langit keenam ketemu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari langit pertama sampai langit ketujuh ketemu ruh Nabi terdahulu, baik itu Rasul maupun Nabi dipertemukan, karena di antara Nabi itu ada Nabi-Nabi yang lain. Dan satu hal, di langit ke-6 saat ketemu dengan Nabi Musa hanya pesan satu, nanti kalau dapat apapun dari Allah mampirlah ke sini, barangkali saya bisa memberikan nasihat. Saat ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Ibrahim berpesan, sampaikan kepada umatmu bahwa tanah di surga ini masih sangat luas. Apapun yang ditanam oleh umatmu akan ditumbuhkan pohon di surga. Maka Nabi Ibrahim menganjurkan pada umat Muhammad untuk banyak-banyak membaca tasbih, karena setiap kali 1 tasbih akan ditumbuhkan pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 1 tasbih ini akan ditumbuhkan 1 pohon di surga. Kemudian setelah itu disinggahkan di surga, ditunjukkan surga dan penghuni-penghuninya, kemudian disinggahkan di neraka, ditunjukkan neraka dan penghuni-penghuninya, baru diantar ke Arsy. Di Arsy kemudian di Sidratil Muntaha, Malaikat Jibril hanya mengantar sampai depan pintu. Selanjutnya Rasulullah langsung ketemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat 50 waktu. Maka saat mau kembali, baginda Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad teringat pesan Nabi Musa, kalau dapat sesuatu mampirlah ke sini, barangkali saya bisa memberikan saran. Akhirnya mampir di langit ke-6, disampaikan, kamu dapat apa? Dapat
perintah sholat 50 waktu. Kisah ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari. Mondar mandirnya Rasulullah ke langit ke-6. Akhirnya, loh, bagaimana kuat umatmu? Umat saya sholat 2 waktu aja banyak yang belum sholat. Sholatnya umat Nabi Musa itu adalah saat terbit matahari dan tenggelamnya matahari. 2 waktu itu aja banyak yang nggak sholat, apalagi 50 waktu. Minta korting, di korting 5 jadi 45, turun lagi, naik lagi, sampai mondar mandir dari menghadap Allah ke langit ke-6 sampai 9 kali, hingga tinggal 5 waktu. 5 waktu inilah yang kemudian tinggal sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib disingkat Islam. Maka sholat ini akan terasa begitu penting. Yang kontribusi panjenengan selaku guru Al-Quran yang pertama kali mengenalkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, tolong. Karena hasil evaluasi saya, masih banyak anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD wudhunya belum benar. Sekali lagi, masih banyak anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD yang pada dasarnya adalah santri-santriwan TPG, wudhunya belum benar. Tolong, saya titip, bimbing mereka wudhu yang benar. Apakah wudhu versi Imam Syafi'i? Monggo. Wudhu Imam Hanafi? Monggo. Wudhu Imam Maliki? Monggo. Wudhu Imam Hanafi? Monggo. Terserah, yang paling penting fahamkan. Karena masing-masing wudhunya Imam Syafi'i, wudhunya Imam Hanafi, wudhunya Imam Maliki, Hambali dengan cara wudhu yang sedikit berbeda. Apa diantaranya? Kalau paling ringan adalah tata cara wudhunya Imam Syafi'i. Diantaranya yang ringan apa? Muka, jadi langsung tanpa kumur-kumur, karena kumur-kumur itu adalah sunnah. Tanpa menghirup air di hidung, karena menghirup air di hidung itu sunnah. Langsung basuh muka, antara tempat tumbuhnya rambut sampai 2 rahang ini, antara 2 telinga, secara lengkap sudah sempurna. Tapi kalau wudhunya Imam Maliki harus digosok-gosok, muka ini harus diadalku, harus digosok-gosok. Kalau wudhunya Imam Hanafi, muka ini termasuk pangkal telinga yang ada kulitnya ini termasuk muka. Jadi gosok muka itu, selain muka ini, dagu ini, kemudian kulit ini termasuk muka. Kalau Imam Hambali, kumur-kumur dan menghirup air di hidung itu wajib, karena yang masuk muka, dalamnya mulut itu masuk muka, dalamnya hidung itu termasuk muka. Itu membasuh muka. Kalau membasuh tangan dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, betul-betul harus di ujung ini harus kena air. Yang keempat madhab itu membasuh tangan dari tangan sampai siku, bukan dari siku ke tangan, dan harus diratakan. Kalau Imam Maliki betul dalamku digosok-gosok. Kalau mengusap kepala, paling ringan itu Imam Syafi'i, terutama ibu-ibu yang mau resepsi, cukup minimal 3 helai. Kalau Imam Hanafi, 1/3 sampai belakang telinga. Kalau Imam Maliki, seluruh kepala ini. Kalau Imam Hambali, kepala lanjut ke telinga. Terserah. Yang paling penting, tolong titip saya, bimbing anak ini untuk wudhu dengan benar, karena syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Yang kedua, saya titip, tolong dibimbing sholat yang benar. Ada salah satu metode membimbing anak untuk sholat dengan benar itu adalah sebelum ngaji, ajak anak untuk sholat berjamaah. Yang paling bagus bacaannya jadikan imam maupun makmum, dari takbiratul ihram sampai salam baca keras. Karena anak kecil pun 2 bulan itu sudah hafal bacaan sholat dari takbir sampai salam. Sekali lagi, sebelum ngaji
praktek sholat dulu. Kalau ngajinya asar, praktek sholat asar langsung dari takbir sampai salam, baca yang keras, itu dilakukan setiap hari, baru mulai ngaji. Tapi tentu anak juga dibimbing untuk yang benar, maka sholatnya anak juga sah menurut hukum. Tinggal untuk menertibkan anak, ustadz-ustadzanya ngawasi. Nah, ketika ada anak jongkrok-jongkrokan, maka jangan disakiti, tapi panggil, le, sholat ngunu iku mau gak sah. Nah, sholat iku kudu sing khusyuk, sing tenang. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi rahasia. Jika perintah Allah yang lain itu adalah melalui malaikat Jibril, tapi khusus dengan perintah sholat langsung Allah perintahkan, berarti ini memberikan kesempatan kita untuk bermi'raj kepada Allah, menghadap kepada Allah secara langsung. Dan salah satu jaminan yang dijaminkan oleh Rasulullah adalah wudhu kita ini betul-betul akan menjadi pembeda antara umat Rasulullah dengan umat yang lain. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ana awwaluman yu'dzanu bisujud. Saya adalah orang pertama yang diizinkan Allah untuk sujud, karena saya adalah orang pertama yang dibangkitkan dari alam barzah. Ana awwaluman, saya adalah anak awaluman, saya adalah orang pertama yurfa'u ra'sahu, yang diizinkan untuk mengangkat kepalanya. Dan di saat Rasulullah diizinkan untuk mengangkat kepalanya ini, fa'anzur min baini yadayhi, saya melihat di antara depan saya, ummati bainal umam, di antara umatku, di antara umat-umat yang lain. Jadi begitu Rasulullah diizinkan untuk mengangkat kepala, Rasulullah langsung melihat umatnya ke depan. Begitu pula ketika Rasulullah diizinkan untuk lihat ke belakang, Rasulullah langsung melihat umatnya yang ada di belakang. Begitu Rasulullah melihat ke kanan, Rasulullah langsung melihat umatnya di antara umat-umat yang lain, dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad, untuk dicari. Begitu pula ke kiri. Dan sahabat bertanya, bagaimana panjenengan mengenali umat panjenengan? Ternyata indikatornya hanya satu. Tanda umatku adalah, di antara umatku itu adalah nurun muhajjalin, adalah cahaya yang sangat bersinar terang, min atharil wudu'ihim, dari bekas-bekas wudunya. Maka tentu wudu yang benar ini penting dalam rangka apa? Nanti ketika kita dibangkitkan di alam barzah, kita akan dicari oleh Rasulullah dari wudu kita, wudu yang benar ini. Maka ini pun sedekah panjenengan buat anak-anak. Maka benar jikalau guru-guru Al-Quran yang sedemikian ini adalah guru-guru yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru yang akan dibentangkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru-guru yang akan dicukupi oleh Allah. Karena itulah pada kesempatan yang teramat singkat ini, sebelum saya akhiri, kelas info yang perlu diketahui bahwa tetap semangat ya. Tetap semangat, mudah-mudahan dengan semangat itu Allah senantiasa membentangkan ridhonya. Karena bagaimanapun juga saya melihat keberkahan buat guru-guru Al-Quran itu luar biasa. Syukur baku begini Ustaz, buka tabungan ini kan banyak sekali ya. Yang penting syaratnya nabung. Jangan tentukan pilihan mau masuk di travel mana atau di KPI mana. Yang penting buka nabung, buka seket aja gak apa-apa. Barangkali ini sebagai pancing, ini saya juga memberikan inspirasi buat panjenengan juga. Di saat almarhum Pak Khairul Anam ini kan sudah digadang umroh kan, hanya bagian umroh itu digantikan putranya ya, tapi ibunya ingin
ikut, tapi uangnya nggak cukup, tapi cuma daftar kok, tapi begitu sudah daftar, jangan dagangan uang tuku itu masya Allah, sehingga cukup untuk berangkat. Akhirnya bertakdir berangkat umroh bareng dengan putrinya yang menggantikan almarhum. Artinya apa? Ada 3 hal. Allah akan mencukupkan. Satu, untuk sekolah. Mau sekolah apapun, modal utama adalah niat yang sungguh-sungguh. Dan itu sudah saya buktikan. Saya bisa sampai S3, sampai dapat gelar doktor, itu hanya bondol niat dan tekad. Bukan berarti uang saya banyak. Begitu tekad menggelora, Allah memberi pertolongan, diturunkan namanya beasiswa. Yang kedua, mau bikin rumah. Setiap orang itu sebetulnya sudah digadang rumah oleh Allah, tinggal mau atau enggak. Dan yang ketiga, ke Baitullah. Apakah haji maupun umroh, tinggal mau aja. Begitu mau, maka Allah akan memberikan keberkahan itu. Karena itu, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi pekerjaan kita, memberkahi rizki kita, sehingga mudah-mudahan rizki kita luwih tercurah untuk dibuat sang ke Mekah, untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada sisa, bisa untuk memperbaiki rumah atau beli rumah. Masih ada sisa, mudah-mudahan bisa untuk beli sawah. Masih ada sisa, bisa untuk beli mobil mewah. Kalaupun tidak mewah, yang penting murah. Dan pesen, kalau sudah banyak duit, banyak uang, ojo olah-olah, bojo nambah. Lewis nambah, gak ada ngecong, congkak, lewis congkak, bubrah. Naudzubillah. Al-Fatihah. Iya, demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah, wa na'udzubika minal kaslan, wa na'udzubika min su'il kibar, wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kullal asir bijahil basyirin nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Demikian disampaikan atas kebersamaan dan atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.